semeton, saat itu Desi kaget dong melihat bapaknya sudah dinyatakan meninggal dunia. Tapi anehnya semeton, saat Desi melihat jasad bapaknya ini, mata bapaknya tidak bisa ditutup dan mulutnya juga ternganga. Dan anehnya, mulut bapaknya ini mengeluarkan busa dan juga belatung yang sangat berbau busuk. Hampir semua indera yang ada di badan bapaknya seperti mata, hidung, kuping, bahkan lubang pantat mengeluarkan belatung, darah, dan juga busa yang sangat berbau busuk. Desi juga tidak mengerti kenapa kok bisa-bisanya mayat bapaknya separah itu. Bahkan semeton, sebelum bapaknya ini dikuburkan ketika sore hari, kan mayatnya itu dimandikan. Semua warga desa yang membantu prosesi pemandian ini sampai muntah-muntah dan juga menggunakan masker karena saking tidak tahannya mencium aroma busuk yang keluar dari mayat bapaknya. Sebenarnya selama ini bapaknya itu memang sakit, tapi tidak pernah mengeluarkan aroma seperti itu. Nah, setelah prosesi pemandian ini, bapaknya pun dikuburkan dan di malam itu banyak warga yang menggebagan. Tapi kengken kaden unduke. Selama 7 hari 7 malam itu, ya kan banyak nih warga yang menggebagan di rumahnya Desi. Desi sering sekali melihat makhluk yang tak kasat mata berdiri di depan rumah orang tuanya. Tapi anehnya juga, Desi tidak takut sama sekali. Bahkan Desi tuh kayak merasa sangat senang ketika tahu ada makhluk-makhluk yang sepertinya berusaha untuk menjaga Desi dan keluarganya di rumah orang tuanya. Waktu pun berlalu semeton, setelah kepergian bapaknya ini, Desi tinggal bertiga di rumah orang tuanya. Kakaknya ini kan sedang bekerja dan juga kedua kakak perempuannya sudah menikah. Kedua kakak perempuannya ini datang lebih sering ke rumahnya Desi dan juga menginap. Nah, saat itu yang fokus bekerja kan adalah si Desi dan juga ibunya dengan cara berjualan keliling. Dan aslungkarinya semeton, setelah bapaknya Desi ini meninggal dunia, warga sepertinya mulai melupakan apa kesalahan bapaknya di masa lalu dan juga mau berbelanja ke Desi dan juga ibunya. Tapi saat itu Desi kan menggunakan sepeda motor Mio buntut untuk berjualan dari rumah ke rumah. Desi ini akan berjualan makanan matang yang memang dimasak oleh ibunya. Semua hasil dari berjualan ini memang digunakan oleh Desi untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika itu kan otomatis Desi mulai punya banyak teman dan juga tahu di mana rumah warga yang punya anak kecil ataupun belum punya anak. Anehnya semeton, setiap Desi ini akan masuk ke rumah warga, dia itu bisa melihat, seumpama nih si A rumahnya di sebelah sini, umpamanya ada penunggunya, dia bisa melihat penunggu ini. Dan bahkan Desi bisa tahu apakah penunggu ini itu ilmu hitam atau ilmu putih. Dan anehnya juga, setiap Desi melihat ada bayi yang baru lahir, engken kadan unduke, tiba-tiba Desi tuh kayak tidak melihat itu sebagai bayi. Kalau kita di lemo biasa ya mungkin melihat oh itu adalah bayi. Tapi menurut Desi, yang Desi lihat ya sebelum bayi ini berumur 3 bulan, dia seperti melihat kalau bayi ini seperti pelapah daun biu atau seperti nangka yang nasak di punya. Semua rasa lapar, rasa haus, rasa panas di badannya Desi sering dia rasakan ketika melihat bayi yang belum berumur genap 3 bulan. Desi juga tidak mengerti kenapa dia seperti itu, tapi Desi selalu berusaha untuk mengendalikan rasa lapar dan juga rasa dahaga yang sering dia rasakan. Tapi suatu hari Desi ini jatuh sakit. Dia juga tidak mengerti kenapa dia bisa sakit seperti itu. Apapun yang diberikan oleh ibunya, entah itu tirte yang diminta oleh ibunya di tempat orang pintar, entah itu obat, semuanya tidak mempan. Sakitnya Desi ini aneh semeton. Dia selalu merasa lapar dan juga haus, tapi berapa kali pun Desi makan dan minum, itu tidak pernah bisa menghilangkan rasa lapar dan hausnya. Dan ketika Desi ini menggigil kedinginan ataupun merasa tidak enak badan, itu tuh tidak pernah bisa hilang. Tapi setelah malam harinya Desi ini mimpi terbang dan juga makan buah nangka sebanyak-banyaknya di sebuah gunung. Besok paginya Desi akan sembuh dan akan terdengar ada seseorang yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia. Nah, di sini Desi mulai mempertanyakan dirinya, ada apa? Apa jangan-jangan Desi bisa ngeleak semeton? Saat itu, karena Desi juga tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya,
Setelah 3 tahun bapaknya ini berpulang ya, Desi pun memberanikan diri bercerita kepada ibunya dari A sampai Z. Dari ketika bapaknya ini menyuapi Desi bubur dan juga ketika Desi bermimpi diculik oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Boom. Ketika itu ibunya Desi sangat kaget, kenapa kok Desi baru bilang sekarang? Menurut cerita dari ibunya, bapaknya Desi ini adalah seorang nak pintar yang menganut ilmu hitam dan putih. Bapaknya bisa mengobati tapi juga bisa menyembuhkan plus bisa membuat sakit orang lain. Dan ternyata juga salah satu hal yang wajib dilakukan oleh seseorang kalau menganut ilmu hitam dan putih agar bisa seimbang, mereka harus memuja setan atau kalau orang Bali sebut rande. Rande ini adalah makhluk yang tak kasat mata, yang raja dari si rajanya para orang yang bisa ngeleak. Konon katanya, menurut ibunya Desi, semua manusia yang mungkin ingin ngeleak harus dapat penugrahan dulu dari makhluk yang dinamakan rande ini. Dan kalau kita sebagai penerus, sepertinya Desi ini penerus dari ilmu pengeliakan bapaknya. Karena mungkin sudah diberikan ilmu langsung, yaitu mungkin lewat air liur, lewat makanan atau apapun itu, pasti akan langsung didatangi oleh si rande ini, entah di dalam mimpi ataupun di dunia nyata. Dan akan langsung dirajah menurut di kepetengan. Boom. Ini adalah penjelasan dari ibunya Desi. Nah, semeton, karena Desi tidak mau nanti menjadi orang seperti ayahnya, yang niat awalnya menurut ibunya ayahnya ini kan ingin membantu warga. Tapi karena tergoda dengan kecer dan juga kecantikan dari para pasiennya, bapaknya Desi pun terjerumus menjadi orang pintar hitam dan putih dan berakhir seperti itu. Dan saat itu, Desi pun diajak berobat ke tempat orang pintar yang lokasinya itu jauh sekali dari desanya. Dari rumahnya Desi menuju ke tempat orang pintar ini PP 4 jam semeton. Saat tiba di sana, menurut orang pintar ya, ilmu pengeliakannya Desi ini sudah di level 2 karena Desi sudah bisa ngeleakin anak kecil yang umurnya itu sebelum umur 3 bulan. Sampai bisa meninggal dunia. Itu tandanya Desi ini sudah bisa melepaskan arwahnya. Kemudian datang kepada si anak kecil ini. Kemudian memakan jiwa dari si anak kecil. Nah, itulah alasannya kenapa Desi selalu merasa lapar, haus, dan panas ketika melihat bayi yang belum berumur genap 3 bulan. Dan itu juga alasannya kenapa Desi sering sekali bermimpi terbang kemudian makan buah nangka. Dan beberapa hari kemudian akan ada orang sakit, mungkin juga sampai meninggal dunia semeton. Di sini Desi benar-benar kaget mengetahui hal seperti ini. Dia tidak mengerti kok tiba-tiba dia bisa ngeleak sampai sudah di level 2. Dari awal berobat di tempat orang pintar ini, Desi merasa seret dan juga nyaman di sana. Nah, berhari-hari pun Desi sampai menginap di sana karena tidak punya biaya kalau harus bolak-balik dari rumah ibunya datang ke sana. Sambil Desi membantu di sana sambil ngayah, Desi pun diobati di sana. Dan kebetulan, entah ini memang takdir atau jodoh atau bagaimana, setelah 2 tahunnya Desi rutin datang ke sana, kadang nginap, kadang ngajak. Desi pun mulai diterima dengan baik oleh keluarga si orang pintar tempat dia berobat. Dan ternyata juga teman-teman, menurut Desi, orang pintar yang mengobati dia ini berstatus duda karena istrinya sudah meninggal dan usia mereka terpaut 20 tahun. Setelah Desi ini merasa sudah mendingan dan sepertinya ilmu pengeliakannya ini juga perlahan punah yang walaupun belum 100%, Desi pun merasa sudah jatuh cinta kepada orang yang sudah mengobati dia. Kemudian ternyata Desi hamil dan akhirnya Desi pun menikah setelah Desi ini dinyatakan hamil 3 bulan. Boom. Kene, setelah Desi menikah dengan si orang pintar ini, kita sebut saja namanya Mr. X, Desi mulai melakukan ritual-ritual untuk bisa mengendalikan ilmu pengeliakannya ini. Karena konon katanya,
Menurut suaminya ya, ilmu penglihakannya si Desi ini yang warna hitam sudah mulai memudar, tapi yang warna putih masih sangat kuat. Mungkin karena Desi ini masih mengalir darah seorang anak pintar, kemungkinan itulah yang membuat Desi berjodoh dengan si Mr. X, dan juga sepertinya Desi juga harus melanjutkan apa yang dulu dilakukan oleh bapaknya, tapi dengan versi yang ilmu putih. Berkat bimbingan dari suaminya, sekarang Desi sudah menjadi orang pintar yang membantu mengobati siapapun itu Damuh Ide Betara yang terkena magic Bali. Dan saat ini semeton Desi sudah punya 2 anak laki-laki, hidup bahagia dengan suami dan juga putra mereka tercinta. Nah, menurut Desi seperti ini. Dia tidak tahu apakah ini memang jodoh atau memang kebetulan atau mungkin dia dijebak oleh si Mr. X. Tapi yang dia tahu, setelah dia berobat di tempatnya Mr. X, dia merasa lebih baik dan juga sangat mencintai si suaminya ini. Hidupnya Desi benar-benar penuh dengan kebahagiaan, ekonominya stabil dan juga dia merasa sangat dicintai oleh suami dan juga keluarganya. Lewat pesan ini Desi ingin bilang, apapun kalian ataupun siapapun kalian hari ini, selama kalian mau berubah, pasti selalu ada jalan dan jangan pernah menyerah. Karena Tuhan pasti akan melihat apapun yang kita lakukan di dunia ini. Nah, sebelumnya untuk Mbok Gek Desi sukseme dan juga semoga kedepannya Mbok Gek bisa lebih bahagia lagi dengan suami tercinta. Untuk semuanya sudah nonton dari awal sampai akhir, bagaimana? Saya tuh agak gimana gitu tahu ending dari perjalanan hidupnya Mbok Gek Desi. Tapi ya sudahlah, itu adalah pilihan hidupnya Mbok Gek Desi. Tapi anehnya gini loh, Mbok Gek Desi ini ingin terlepas dari penglihatan bapaknya, kemudian diobati oleh si Mr. X. Sampai akhirnya dia pun menikah dengan si yang mengobati dirinya. Itu tuh agak sedikit. Tapi bagaimana menurut semeton? Silakan semeton tinggalkan jejak dengan cara berkomentar. Karena Mbok Gek Desi bilang dia pasti akan membaca semua masukan dari kalian. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!